Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself, my name is Muhammad Faiz Fareja. Di sini saya akan menjelaskan tentang formulasi of international trade policy. Pada kesempatan kali ini yang saya bahas dengan perdagangan internasional merupakan kegiatan pertukaran barang dan jasa antar negara yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global. Melalui perdagangan internasional, suatu negara dapat memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri, memperluas pasar ekspor, meningkatkan pendapatan nasional, serta menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perdagangan internasional yang tepat agar manfaat perdagangan dapat dirasakan secara optimal. Perumusan kebijakan perdagangan internasional adalah penyusunan aturan, strategi, dan tindakan pemerintah yang mengatur hubungan perdagangan dengan negara lain. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dalam proses perumusan, pemerintah harus menimbangkan berbagai faktor ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kebijakan yang dibuat harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan produsen domestik, konsumen, serta hubungan ekonomi di negara lain. Terdapat beberapa tujuan dalam perumusan kebijakan perdagangan internasional. Pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor dan investasi. Kedua, melindungi industri dalam negeri dari persaingan dianggap merugikan. Ketiga, menciptakan stabilitas ekonomi dan menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Keempat, memperluas akses pasar bagi produk domestik di tingkat internasional. Dalam praktiknya, pemerintah dapat menggunakan berbagai instrumen kebijakan pemerintah internasional, salah satunya tarif, yaitu pajak terhadap barang impor. Tarif bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dengan membuat harga produk impor menjadi lebih mahal. Instrumen adalah kuota impor, yaitu pembatasan jumlah barang yang boleh masuk ke suatu negara dalam periode tertentu. Selain itu pula subsidi ekspor, yaitu bantuan pemerintah kepada perusahaan agar domestik lebih kompetitif di internasional. Pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan perjanjian perdagangan internasional seperti perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Arrangement (FTA). Melalui perjanjian ini, hambatan perdagangan dapat dikurangi sehingga arus barang jasa antar negara lebih lancar. Dalam memutuskan kebijakan perdagangan internasional, terhadap tahapan-tahapan yang dilakukan adalah identifikasi masalah, kebutuhan ekonomi nasional. Pemerintah harus memahami kondisi industri domestik, tingkat daya saing, serta peluang dan tantangan yang ada di pasar global. Tahap kedua adalah pengumpulan dan analisis data informasi perdagangan dunia, kondisi pasar internasional, dan kebijakan mitra sangat penting untuk dijadikan pengambilan keputusan. Ketiga adalah penyusunan alternatif kebijakan. Pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai pilihan kebijakan memiliki dan resiko yang berbeda. Setelah dilakukan evaluasi untuk memilih kebijakan yang paling sesuai dengan tujuan nasional. Tahap terakhir adalah implementasi dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah diterapkan perlu dipantau secara berkala untuk memastikan efektivitas dan melakukan penyesuaian apabila diperlukan. Perumusan kebijakan perdagangan internasional juga menghadapi berbagai tantangan: globalisasi, perubahan teknologi, konflik geopolitik, dan persaingan ekonomi antara negara. Dapat dipengaruhi efektivitas kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah harus bersikap fleksibel dan responsif terhadap perubahan lingkungan global. Sebagai kesimpulan, perumusan kebijakan
internasional proses penting dapat mengatur hubungan ekonomi suatu negara dengan negara lain. Kebijakan dirancang dengan baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing nasional, melindungi industri domestik, serta menciptakan peluang yang lebih besar di dalam perdagangan global. Demikian pemaparan Formulation of International Trade Policy. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.